Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan memaparkan materi tentang double burden of malnutrition. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Wahyu Dwi Umami dan ketiga rekan saya yaitu Laila Nur Arifiani, Hutifa Fitri Anggun, dan Kalila Rafa Tabina. Video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi dengan dosen pengampu Ibu Puji Lestari SKM MPH. Kelas Gizi 5D, Program Studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Baik, pokok bahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu 1. Double burden of malnutrition. 2. Prevalensi double burden of malnutrition di Indonesia. 3. Penyebab double burden malnutrition di Indonesia. Dan yang terakhir adalah upaya penanggulangan double burden malnutrition di Indonesia. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama adalah mengenai double burden of malnutrition. Apa sih double burden of malnutrition? Double burden of malnutrition atau DBM atau yang disebut dengan beban ganda malnutrisi adalah suatu konsep yang pertama kali disajikan sekitar 1 dekade yang lalu, yang artinya koeksistensi kekurangan zat gizi dan kelebihan zat gizi makronutrien maupun mikronutrien di sepanjang kehidupan pada populasi, masyarakat, keluarga, dan bahkan individu yang sama. Double burden of malnutrition ditandai dengan adanya masalah gizi kurang yang disertai masalah gizi berlebih. Masalah gizi kurang termasuk adalah kurus atau wasting, pendek atau stunting, dan defisiensi mikronutrien. Sementara masalah gizi berlebih termasuknya adalah berat badan berlebih atau overweight, obesitas, dan berbagai penyakit tidak menular yang berhubungan dengan diet. Lalu apa sih yang dimaksud dengan obesitas? Obesitas merupakan akumulasi abnormal lemak tubuh yang dapat menyebabkan resiko bagi kesehatan. Obesitas atau kegemukan yang sering didefinisikan sebagai kondisi abnormal atau kelebihan lemak yang serius dalam jaringan adiposa, sehingga akan mengganggu kesehatan. Menurut Sitorus, obesitas adalah keadaan menumpuknya lemak yang berlebihan secara menyeluruh, yaitu ada di bawah kulit dan jaringan lainnya dalam tubuh dan disebabkan karena ketidakseimbangan antara makanan yang masuk dan yang digunakan. Dengan demikian terjadilah kelebihan kalori. Kemudian apa itu wasting? Wasting atau kurus adalah berat badan menurut panjang badan dan tinggi badan kurang dari min 2 standar deviasi dari median berat badan menurut tinggi badan pada WHO Child Growth Standard. Wasting merupakan hasil dari kekurangan gizi akut. Wasting menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting karena memiliki dampak yang besar, yaitu menyangkut kualitas modal sumber daya manusia di masa mendatang. Wasting dapat mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh, sehingga dapat menyebabkan peningkatan keparahan, durasi, dan kerentanan terhadap penyakit menular. Selain itu, wasting pada awal kehidupan anak, terutama pada periode 2 tahun pertama, dapat menyebabkan kerusakan yang permanen. Pada periode tersebut, merupakan fase penting pertumbuhan dan perkembangan anak yang sering disebut sebagai periode golden period. Baik, selanjutnya adalah pokok bahasan yang kedua mengenai prevalensi double burden of malnutrition di Indonesia. Prevalensi yang pertama adalah mengenai obesitas. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, menyatakan bahwa prevalensi obesitas atau kegemukan pada orang dewasa di atas 18 tahun terus meningkat dari tahun ke tahun sejak 2007. Berdasarkan hasil Riskesdas,
tahun 2018, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi obesitas meningkat sejak 3 periode. Riskesdas yaitu pada 2007 sebesar 10,5%, pada tahun 2013 14,8%, dan pada tahun 2018 sebesar 21,8%. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2013, prevalensi obesitas di Indonesia mengalami kenaikan dari 26% menjadi 35%. Prevalensi gemuk pada remaja umur 13 hingga 15 tahun di Indonesia sebesar 10 hingga 8%. Terdiri dari 8% gemuk dan 2,5% obesitas, dan Sumatera Utara termasuk dalam 13 provinsi dengan prevalensi gemuk di atas nasional, dengan prevalensinya 10,9% gemuk dan 2,7% obesitas. Yang selanjutnya adalah prevalensi wasting. Berdasarkan data dari UNICEF atau WHO atau World Bank Group tahun 2017 menunjukkan bahwa tren persentase kejadian wasting di dunia dari tahun 2000 sampai 2016 mengalami peningkatan. Asia dianggap menjadi rumah atau tempat mayoritas balita yang menderita kekurusan atau wasting dengan sangat kurus, di mana jumlah yang kurus sebanyak 35,9 juta, sedangkan yang mengalami sangat kurus sebanyak 12,6 juta. Data menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus wasting di dunia terjadi di Asia Tenggara, yaitu sebanyak 27,6% atau sekitar 5,2 juta. Prevalensi wasting di Indonesia masih tinggi dan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, dari 33 provinsi di Indonesia, di tahun 2013 tersebut terdapat 4 provinsi dengan kategori kritis, 17 provinsi dengan kategori serius. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi tahun 2016, terdapat 11,1% kejadian wasting pada kelompok balita di Indonesia dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 9,5%. Sedangkan masalah kesehatan masyarakat sudah dianggap serius bila prevalensi wastingnya berkisar antara 10% hingga 14%, dan dianggap kritis apabila lebih dari 15%, sehingga masalah wasting masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Laila Nur Arifiani. Baik, terima kasih Saudara Umam. Selanjutnya, penyebab double burden malnutrition di Indonesia. Permasalahan double burden malnutrition tidak mungkin dapat terjadi tanpa adanya sebab. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan double burden malnutrition di Indonesia. Yang pertama, terdapat konsumsi pangan yang tidak cukup dan kerawanan pangan. Rumah tangga miskin dan menengah di Indonesia memiliki pola konsumsi yang minim, akan zat gizi dan kurang beragam. Sementara rumah tangga menengah ke atas memiliki pola konsumsi yang berlebih, khususnya sumber energi dan makanan olahan. Hal ini berkontribusi terhadap terjadinya kekurangan gizi pada kelompok masyarakat menengah ke bawah, serta obesitas pada kelompok menengah ke atas. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa akses ekonomi keterjangkauan terhadap pangan dibandingkan dengan ketersediaan pangan merupakan penyebab utama kerawanan pangan di Indonesia. Gejolak harga pangan terutama untuk beras, daging, sayur, dan buah memperburuk situasi ketika rumah tangga miskin terpaksa mengurangi jumlah dan kualitas makanan yang mereka konsumsi. Yang kedua, terdapat beban penyakit dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Hubungan antara kekurangan gizi dan penyakit infeksi menular terlihat sangat jelas. Infeksi terutama diare, kecacingan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta campak dan malaria dapat menurunkan nafsu makan, menyebabkan peradangan dan kemudian menyebabkan penurunan berat badan. Sementara anak yang kekurangan gizi memiliki risiko lebih besar terkena infeksi. Indonesia sedang mengalami transisi epidemiologi dengan beban penyakit bergeser dari penyakit menular dan kematian pada usia lebih muda ke arah PTM. Obesitas adalah penyumbang utama beban PTM, terutama terkait dengan perkembangan penyakit diabetes mellitus,
hipertensi, stroke, dan kardiovaskular. Sebuah evaluasi tentang puskesmas, pusat kesehatan masyarakat di Indonesia, menemukan bahwa beberapa puskesmas mengalami kekurangan pasokan air bersih, listrik, telepon, dan dokter. Akses ke pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh jarak tempuh ke fasilitas kesehatan terdekat. Data tahun 2013 menunjukkan waktu tempuh kurang dari 15 menit oleh kelompok termiskin ke posyandu sekitar 85% dan untuk ke puskesmas 42%. Sedangkan kelompok terkaya sekitar 97% untuk ke posyandu dan 77% untuk ke puskesmas. Yang ketiga, terdapat praktik pemberian makan dan pengasuhan yang tidak adekuat. Hampir separuh 48% bayi diperkenalkan pada makanan pendamping yang terlalu dini di Indonesia, dan jenis makanan yang diperkenalkan tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa hambatan keuangan menjadi alasan buruknya praktik pemberian makanan pendamping karena provinsi dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi merupakan daerah dengan tingkat praktik pemberian makan pendamping yang adekuat paling rendah. Faktor lain yang berperan pada PMBA yang tidak adekuat adalah minimnya penegakan regulasi yang komprehensif di Indonesia. Selain PMBA yang memadai, pertumbuhan dan perkembangan anak bergantung pada praktik pengasuhan yang optimal. Saat ini terdapat dua bentuk intervensi PAUD di Indonesia, yaitu target pertama adalah anak-anak usia 0-3 tahun melalui sesi pengasuhan Bina Keluarga Balita dan dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Target kedua adalah anak-anak yang berusia 3-6 tahun di pos PAUD dan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Namun, cakupan masih belum menyeluruh dengan 38% anak di bawah usia 6 tahun belum tercakup oleh program ini. Yang keempat, terdapat akar masalah dan isu yang terkait. Isu tersendiri ada kemiskinan dan ketidakmerataan. Beban ganda masalah gizi sangat terkait dengan kemiskinan dan ketidakmerataan. Tingkat kemiskinan dicerminkan oleh tingkat kekurangan gizi dan pola konsumsi. Kurang gizi serta asupan energi dan protein yang tidak memadai jauh lebih tinggi pada kelompok kuintil kekayaan yang lebih rendah. Sementara obesitas dan konsumsi makanan tinggi kadar gula, garam, dan lemak lebih umum terjadi pada kelompok kekayaan yang lebih tinggi. Yang kedua ada gender. Terdapat bukti global yang kuat yang menyatakan bahwa status perempuan dalam masyarakat terkait dengan status gizi dan kelangsungan hidup anak. Pekerja perempuan berhak atas 45 hari istirahat sebelum melahirkan dan 45 hari setelah melahirkan sesuai dengan perhitungan untuk tanggal persalinan oleh kandungan. Ahli kandungan. 57,5% dari tenaga perempuan di Indonesia dipekerjakan secara informal dengan sedikit hak ketenaga kerjaan. Kurangnya hak ketenaga kerjaan memperlemah kemampuan perempuan untuk beristirahat selama trimester terakhir kehamilan, menyusui, dan merawat anak mereka yang masih kecil, yang semuanya akan mempengaruhi status gizi anak mereka. Yang ketiga, terdapat kepercayaan dan praktik budaya. Keyakinan sosial dan budaya dapat mempengaruhi gizi baik secara positif maupun negatif. Tinjauan praktik gizi sensitif di Indonesia menyoroti adanya tabu sosial dan budaya dalam hal pembatasan makanan dan pemahaman tentang gizi pada ibu dan anak. Beberapa ibu tidak memberikan kolostrum kepada bayi mereka yang baru lahir karena mereka memiliki persepsi negatif tentang manfaatnya dan berpikir bayi mereka akan jatuh sakit. Ada juga persepsi di antara ibu dan nenek di Indonesia bahwa untuk anak lebih gemuk lebih sehat. Dan keempat, keadaan darurat. Bencana adalah hal umum yang terjadi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan hilangnya aset dan pendapatan pada rumah tangga yang rentan. Tempat tinggal sementara yang meningkatkan paparan penyakit dan konsumsi makanan yang tidak memadai, kenaikan harga, penurunan produksi, dan kekurangan pangan. Baik, poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anggun, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya, upaya penanggulangan double burden malnutrition di Indonesia.
Yang pertama, program intervensi. Permasalahan terkait keadaan double burden malnutrition di Indonesia bukan hanya berfokus pada salah satu kelompok umur tertentu saja, melainkan telah menyasar ke berbagai kelompok umur yang ada. Untuk itu, perlu adanya program penanggulangan atau program intervensi terhadap masalah double burden malnutrition dengan menyasar pada semua kelompok umur. Berikut ini adalah program intervensi untuk mengatasi double burden malnutrition di sepanjang kehidupan. Tahapan kehidupan pembuahan hingga kelahiran, intervensi spesifik, suplemen mikronutrien atau besi, folat. Yang kedua, suplemen energi protein yang seimbang. Yang ketiga, pencegahan kecacingan atau deworming. Yang keempat, pengurangan asap rumah tangga atau rokok. Yang kelima, pengobatan radikal presumtif untuk malaria. Yang keenam, kelambu yang diberi insektisida. Intervensi peka. Yang pertama, yaitu mencegah pernikahan anak dan kehamilan remaja. Yang kedua, program bantuan tunai bersyarat dengan pendidikan gizi. Untuk tahapan kehidupan balita sampai 0,5 tahun, intervensi spesifiknya, promosi pemberian ASI eksklusif, promosi pemberian makanan tambahan, cuci tangan dan intervensi higien, pemberian suplemen pada balita berupa vitamin A dan seng, dan mikronutrien lainnya sesuai kebutuhan. Yang terakhir, penanganan gizi buruk. Untuk intervensi pekanya, yang pertama, peraturan pemasaran susu pengganti ASI, dan program bantuan tunai bersyarat dengan pendidikan gizi. Tahapan kehidupan anak usia 5-18 tahun, intervensi spesifiknya berbasis sekolah, penyediaan makanan yang sehat, promosi dan penyelenggaraan olahraga setiap hari, suplemen zat besi mingguan atau deworming. Untuk intervensi pekanya, larangan mesin penjual makanan dan penjualan makanan nirnutrisi atau junk food di sekolah, larangan iklan makanan yang ditujukan pada anak-anak, adaptasi kurikulum. Tahapan kehidupan dewasa 18 tahun lebih, intervensi spesifiknya, konseling penyediaan layanan medis tentang pola makan sehat, menggalakkan olahraga dan makanan sehat di tempat kerja, melakukan olahraga secara teratur. Untuk intervensi pekanya, pelabelan makanan, yang pertama kandungan nutrisi atau signposting, yang kedua pengendalian klaim makanan. Untuk kebijakan pangan fiskalnya, subsidi makanan, pajak lemak atau gula. Yang ketiga, pungutan. Perencanaan kota ada jalur sepeda, taman, area pejalan kaki, sanitasi, dan rumah bebas asap. Selanjutnya, dari kebijakan pemerintah. Pendekatan pemerintah untuk memperbaiki gizi diatur dalam bagian terpisah dari undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan dan makanan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menetapkan tujuan prioritas untuk meningkatkan gizi dan strategi untuk program perbaikan gizi masyarakat. Strategi tersebut meliputi yang pertama, peningkatan pola konsumsi makanan sesuai dengan gizi seimbang. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan perilaku gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan akses dan kualitas layanan gizi sesuai dengan informasi ilmiah dan teknis. Yang keempat, peningkatan sistem pengawasan pangan dan gizi. Selain itu, Undang-Undang pada Nomor 18 Tahun 2012 menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan dengan tujuan menjaga pasokan dan harga makanan yang stabil, mengelola cadangan makanan, dan menciptakan iklim bebas yang sehat. Demi tercapainya penanggulangan terhadap masalah double burden malnutrition, perlu adanya kerjasama yang baik dari multisektor
Guna mengatasi masalah tersebut, berikut adalah bentuk kerjasama dari multisektor. Untuk tabel kerjasama dari multisektor. Pada sektor kesehatan, keamanan pangannya yang pertama, peraturan terkait keamanan pangan dan higien, yang kedua, inspeksi makanan, yang ketiga, standar pangan. Untuk pola hidup sehat, yang pertama, promosi makan sehat, yang kedua, promosi olahraga, yang ketiga, pengendalian infeksi, yang keempat, KB. Untuk gizi, yang pertama, suplementasi mikronutrien, yang kedua, pendidikan gizi, yang ketiga, pedoman pola makan, yang keempat, kewaspadaan gizi. Pada sektor pekerjaan umum dan perencanaan urban, keamanan pangan yang berkelanjutan ada jalan desa dan irigasi, keamanan pangannya pada air bersih dan sanitasi, pola hidup sehat, yang pertama jalur sepeda perkotaan, yang kedua jalur pejalan kaki. Dalam sektor pertanian, keamanan pangan yang berkelanjutan ada ketersediaan pangan atau produksi pangan, keamanan pangannya standar pangan. Pada sektor pendidikan, keamanan pangan yang berkelanjutan, yang pertama kebun sekolah, yang kedua makanan sekolah. Untuk keamanan pangannya, pendidikan higien, pola hidup sehat, yang pertama olahraga, yang kedua pendidikan keterampilan hidup dan seks. Yang ketiga tentang gizi, yang pertama pendidikan gizi dan pengendalian anemia. Pada sektor kesejahteraan atau jaminan sosial, keamanan pangan yang berkelanjutan ada akses pangan atau bantuan dana tunai. Dalam sektor industri dan perdagangan, keamanan pangan yang berkelanjutan ada ketersediaan pangan atau produksi dan pemasaran, keamanan pangannya standar pangan, dan gizi fortifikasi pangan. Dalam sektor informasi publik, pola hidup sehat yang diterapkan yaitu pemasaran makanan pada anak-anak, gizi, peraturan tentang pemasaran pengganti ASI. Dalam sektor ekonomi keuangan, keamanan pangan yang berkelanjutan, subsidi pangan, dan pembatasan impor-ekspor. Untuk gizi, pajak pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kalila Rafat Tabina, dipersilakan. Terima kasih, Watifah. Kemudian yang akan dibahas yaitu aksi kebijakan untuk dipertimbangkan di Indonesia. Aksi kebijakan bentuk ini dikelompokkan berdasarkan wilayah fungsional, tahapan kehidupan, serta jenis kegiatan yang perlu dipertimbangkan. Diskusi secara mendalam dan segera ditindaklanjuti dan diuji cobakan. Yang pertama ada aksi kebijakan untuk dipertimbangkan di Indonesia, yaitu memastikan seawal dan sepraktis mungkin bahwa program gizi di Indonesia berorientasi mengenai DBM, menangani DBM. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa rencana untuk Dewan atau Forum Gizi Nasional tingkat tinggi pada akhirnya mencakup rencana untuk menangani DBM. Dan yang ketiga, memastikan bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN dan rencana aksi nasional pangan dan gizi mempertimbangkan DBM dengan memadai. Selanjutnya yang kedua ada gizi ibu hamil, bayi, dan balita, yaitu memperkuat mekanisme yang sudah ada dan memastikan dilaksanakannya peraturan pemasaran susu pengganti ASI, sehingga bayi tidak lagi diberikan susu pengganti ASI oleh pekerja kesehatan, terutama pada saat kelahiran. Yang kedua, memperkuat upaya untuk memperbaiki pola makan anak melalui fortifikasi di rumah, fortifikasi makan pendamping, dan atau sumber makanan hewani sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, memperkuat semua upaya untuk mengendalikan definisi mikronutrien ganda yang terus dialami ibu dan balita khususnya, melalui fortifikasi dan atau pemberian suplemen. Yang ketiga ada keamanan pangan dan gizi, yaitu memperkuat aspek
kebijakan pertanian dalam rangka mempromosikan produksi sayuran dan buah-buahan melalui petani lokal berskala kecil. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas ketersediaan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan di kalangan miskin perdesaan, sehingga baik keamanan pangan maupun keamanan gizi terjamin. Dan yang kedua, memperkuat semua program kesejahteraan sosial bagi ibu dan balita dengan memastikan program bantuan tunai bersyarat, termaksud keterkaitannya dengan promosi tanaman panen bernilai gizi tinggi seperti buah-buahan dan sayuran yang bisa seharusnya disediakan oleh petani lokal berskala kecil melalui pasar petani lokal. Yang keempat, pendidikan gizi dan gaya hidup sehat, yaitu sebagai prioritas pertama untuk mengatasi masalah stunting, obesitas, penyakit tidak menular, adalah pengembangan pendidikan gizi yang luas dan efektif di seluruh Indonesia untuk mahasiswa, akademisi, pejabat pemerintah, politisi, industri makanan, dan masyarakat umum. Kemudian yang kedua, membuat rencana untuk menjadikan semua sekolah ramah gizi, termasuk adaptasi kurikulum. Mulai tahun 2013 dengan inisiatif percontohan di sekurang-kurangnya 5 provinsi dengan mengembangkan upaya yang sudah ada melalui PMTAS atau penyediaan makan tambahan anak sekolah. Yang ketiga, memastikan semua upaya penggunaan kapasitas para profesional di bidang gizi serta petugas layanan kesehatan sepenuhnya memperhatikan masalah DBM. Kemudian yang keempat, memperkenalkan peraturan nasional untuk mengurangi dampak pemasaran makanan yang mengandung kadar tinggi lemak jenuh, asam lemak trans, gula bebas, atau garam pada anak-anak. Dan yang terakhir, mengambil tindakan untuk menjamin bahwa inisiatif perencanaan perkotaan masa depan lebih menunjang olahraga, dengan membuat lebih banyak jalur sepeda, trotoar, daerah pejalan kaki, dan taman. Yang kelima, penelitian, yaitu ada pengembangan model untuk memperkirakan dampak ekonomi dan fisikal DBM di sepanjang kehidupan. Lalu, menjajaki potensi dan kemungkinan untuk memberlakukan pajak atas komoditas pangan impor yang menerima subsidi dari negara asalnya, serta pajak atas makanan cepat saji tertentu. Misalnya, minuman yang mengandung kadar gula tinggi yang sangat bersifat absogenik. Kemudian yang ketiga, memeriksa kandungan lemak pada pola makan nasional termaksud kualitas lemak, beberapa banyak asam lemak jenuh dan beberapa banyak asam lemak poli tak jenuh, serta jumlah dan sumber lemak trans yang dikonsumsi. Dan yang terakhir, melakukan survei gizi tingkat nasional untuk memastikan status gizi mikronutrien, terutama untuk anemia, defisiensi besi, dan kekurangan yodium, vitamin A, dan zinc. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Baik, terima kasih. Itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.